استجاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak hadirin jamaah sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus orang tua kita, guru kita Kiai Haji Ghazali Mutamnid Allah fi hayatin dan beliau senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, tulil umur fi husnil amal, kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari apa yang disampaikan oleh beliau. Alhamdulillah pada sore hari ini mari bersama-sama kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, karunia yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kita kembali berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, kita menjadi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam hal-hal yang tidak kita inginkan, senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung kajian kita kitab Al-Adhkar An-Nawawi, masih dalam bab hifdzul lisan, memelihara lidah. Kita sudah sampai pada pembahasan faslun wa mimma yunha anhu ifsya'u sirri. Fasal tentang larangan membuka atau menyebarkan rahasia orang lain. Larangan menyebar rahasia, ya. Larangan untuk membuka rahasia orang lain yang nggak boleh. Ya. Namun sebelumnya kita pembahasan sempat bahas terakhir itu masalah isya, ya. Itu belum kita sebutkan hadis-hadisnya. Ya, sedikit kita baca dulu hadis-hadisnya, ya. Biar nggak kelewat. Nah, minggu lalu kita masuk di bab makruh, ya, makruh bagi orang yang telah melaksanakan sholat isya, ya, yang sudah melaksanakan sholat isya, ya. Ayyatahaddatsa bil hadisil mubah, ngobrol-ngobrol dengan pembicaraan yang tidak penting, biasa aja. Ngobrol ngalur kidul kemana, bahasa kita ngobrolnya nggak pakai judul, ya. Ngobrolnya nggak pakai judul. Biasanya kalau ngobrol nggak pakai judul itu lama tuh ngobrolnya tuh, tahan sampai 1, 2, 3 jam gitu, lama. Ya, ngobrol nggak pakai judul begini nih, ya. Nah, ngobrol nggak pakai judul bukan perkara yang penting, ya. Bukan juga perkara yang haram, bukan juga perkara yang makruh, maka hukumnya makruh, ya. Lalu bagaimana dengan ngobrol dengan urusan yang makruh? Tambah makruh jadinya. Bagaimana dengan ngobrol perkara yang diharamkan? Tambah haram jadinya. Karena waktu tersebut nggak boleh ngobrol-ngobrol, ya. Yang mubah aja jadi makruh. Ya, yang mubah, yang boleh aja kita ngobrolin itu jadi makruh, ya. Apalagi ya perkara-perkara yang tidak penting. Ya, ini isyanya di zaman Nabi, ya, isyanya zaman Nabi jam 9-an, jam setengah 10-an, bahkan hampir jam, bahkan ada riwayat nanti akan kita baca hampir separuh malam, hampir setengah 12. Jam 11, jam 12. Nah, ini ya yang perlu kita pahami. Warwina fi Sahih Al-Bukhari an Abi Barzah
radhiyallahu taala anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditsa ba'daha. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Abi Barzah, beliau mengatakan itu Rasulullah enggak suka tidur sebelum isya. Enggak suka tidur sebelum isya. Kalau sekarang kita mikir, siapa juga mau tidur sebelum isya? 1 jam doang. Bukan, zaman dulu itu isyanya jam 9-an, setengah 10-an. Jadi memungkinkan untuk tidur di waktu itu. Ya, bisa dapat 1-2 jam tidur. Nah, ini Rasulullah enggak suka tidur sebelum isya. Ya. Dan juga tidak suka ngobrol-ngobrol hadis. Ngobrol-ngobrol, cerita-cerita setelah sholat isya. Nah, di sini disebutkan oleh Al-Habib Idrus, ya. Al-Habib Syekh bin Idrus Al-Idrus. Beliau masih hidup. Beliau yang mentaklik kitab ini, memberikan footnote. Beliau ini masih hidup, ada di Cibubur rumah beliau, di dekat rumah Habib Husain. Nah, kata beliau, wa sababu karahatin naum qablaha annahu ya'ridu li fawati waqtiha bil istighraqin naum aw li fawati waqtiha al mukhtar. Wal afdalu, ya, wal afdal makruh tidur sebelum salat isya itu, ya, karena nanti dikhawatirkan terlewat salat isyanya. Itu kenapa makruh tidur sebelum isya. Khawatir lewat sholat isyanya, akhirnya dia nggak dapat waktu yang afdol. Kan setiap waktu sholat itu punya waktu afdol, waktu ikhtiar, waktu mubah, dan waktu haram. Ada 4 setiap waktu sholat, ya. Waktu afdol itu yaitu di awal waktu. Ketika adzan dikumandangkan, kita bersiap-siap, ngambil wudu, ya, bersih-bersih ke toilet, wudu, kemudian sholat. Nah, itu sudah masuk dalam waktu afdol. Nah, ada waktu ikhtiar di setiap sholat itu. Waktu ikhtiar ini itu setelah waktu afdol. Di sana kita ada pilihan. Anggap misalnya sholat zuhur, ya, kita setelah waktu afdol kurang lebih 15 menit kita persiapan sholat itu, ya. Nah, kurang lebih 15 menit lah. Nah, setelah itu lewat, masuk di waktu ikhtiar. Ikhtiar itu kita pilihan. Bisa mau laksanakan sholat setengah 1, mau jam 1, mau jam 2. Agak yang penting tidak sampai pada waktu yang tahrim, waktu diharamkan. Ya, waktu diharamkan melambatkan sholat itu, yaitu melambatkan sholat sampai waktu yang tidak memuat untuk dilaksanakan sholat. Maksudnya kalau kita sholat waktu itu bakal keluar sebagian sholat ke waktu berikutnya. Anggaplah sholat zuhur itu anggaplah 5 menit, ya. Sedangkan waktu yang tersisa sebelum masuk asar 3 menit. Jadi 2 menit masuk waktu asar, baru dapat 3 rakaat, udah adzan. Nah, ini namanya sudah haram melambatkan sholat ke waktu tersebut, ya, waktu tahrim namanya. Nah, jadi itu sebab kenapa dimakruhkan tidur sebelum isya. Kemudian makruh juga ngobrol setelah isya. Nah, kenapa dimakruhkan? Wa sababu karahatil hadisi ba'daha ayyuaddi ila sahri. Karena kalau ngobrol, ya, setelah sholat isya biasanya menyebabkan orang itu begadang. Akhirnya tidur jam berapa? Tidur jam 11, tidur jam 12, apalagi tidur jam 1. Kalau orang malam biasa tidur 4 jam, jangan coba-coba tidur jam 1, bakal bablas subuhnya, ya. Kalau biasa tidur 4 jam, kita ngerasain sendiri aja, ya. Saya ini kalau malam tidurnya biar berapa jam, ya. Kalau tidurnya 4 jam, berarti tidurnya jangan jam 1. Kalau jam 1 nanti jam 4 bangunnya, ya. 2, 3, 4. Nah, jam 5 bangunnya. Bisa kelewat subuh, ya. Jadi kalau mau bangun tahajud, udah tidur jam-jam 11. Nanti bangun 4 jam, berarti bangun jam 3-an. Nah, kita hitung-hitung sendiri aja. Saya ini kalau malam tidur berapa jam, ya?
yang sering, karena kebiasaan kita itu kayak gitu ya, akan terulang. Nah itu jadi sebabnya kenapa dimakruhkan tidur ngobrol-ngobrol setelah sholat isya dengan sesuatu yang tidak penting ya, nggak perlu lah ngobrol begitu. Nah kemudian di riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, ya, a'tamu bis salati hatta ibharal lail. Ya. Summa kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Musa al-Asy'ari di dalam Sahih Bukhari Muslim menceritakan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam a'tamma bis salati hatta ibharal lail. Summa kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam fa shalla bihim falamma qada salatahu qala liman hadara ala rislikum u'limukum wa ubashirukum anna min ni'matillahi alaikum annahu laisa minan nasi ahadun yusalli hadhihi sa'a ghairu. Jadi pernah suatu ketika ini Abu Musa al-Asy'ari bercerita ya. Kata Abu Musa al-Asy'ari, beliau berkata, dulu kami nunggu-nunggu tuh Rasulullah keluar sholat, karena rumahnya Rasulullah di samping masjid. Kami menunggu Rasulullah keluar untuk sholat, nah, menunggu di masjid, ngaji, cerita tentang membahas tentang agama, ya, diskusi itu di masjid itu, sambil menunggu Rasulullah sampai jam 9, lewat jam 9, jam setengah 10-an, ya, jam 10-an kalau kita hitungan dengan jam ya. Baru Rasulullah itu keluar. Nah, setelah Rasulullah keluar, kemudian dilaksanakanlah sholat. Setelah selesai sholat, Rasulullah berkata, ala rislikum, bertahan dulu. Tahan dulu sebentar. Saya mau ngasih tahu, dia kata, u'limukum, saya mau ngasih tahu dan memberi kabar gembira buat kalian. Wa ubashirukum anna min ni'matillahi alaikum, bahwa di antara nikmat Allah atas kalian yang diberikan kepada kalian, annahu laisa minan nas, bahwa tidak ada dari orang-orang pun yusalli hadhihi sa'a, yang sholat isya di waktu seperti ini. Ya. Ghairakum, selain kalian. Jadi Rasulullah sholatnya di waktu-waktu seperti itu jam berapa tuh? Tidak dijelaskan di sini. Nah, ini dijelaskan lagi di hadis berikutnya. Di hadis berikutnya diceritakan, ya, ala inna nas qad sallu summa raqadu wa innakum lan tazalu fi salati man tazartumuhu. Nah, kemudian Anas bercerita bahwa faja'ahu qariban min syatril lail. Rasulullah itu datang menemui kami untuk melaksanakan sholat isya qariban min syatril lail, hampir separuh malam. Kalau subuh jam 3:30, hampir separuh malam itu berarti kurang lebih hampir jam 11. Dekat-dekat jam 11. Nah, Rasulullah dekat-dekat jam 11 kira-kira. Anggaplah 10:30. 10:30 baru sholat isya. Ya, 10:30 baru sholat isya. Bukan disengaja ya, bukan disengaja melambatkan seperti itu, tapi mereka ini mengisi setelah maghrib sampai isya itu diisi dengan kajian-kajian keilmuan. Ya, mereka mengkaji Al-Quran, diskusi agama, ya, membahas masalah kalau ada peperangan, membahas masalah persiapan peperangan, perkara-perkara yang penting diisi antara maghrib sampai isya. Ya. Bahkan di dalam riwayat ada sholat-sholat tertentu seperti sholat awwabin, ya, mereka itu antara maghrib isya sholat mulai dari 6 rakaat sampai 20-an rakaat setelah maghrib sholat awwabinnya. Ya. Ya, jadi bukan perkara yang sia-sia ya diisi oleh mereka. Nah, jadi setelah sholat isya udah mereka langsung bubar, gak ada lagi yang ngobrol-ngobrol, karena tadi urusan agama antara maghrib dan isya sudah dibahas. Jadi kalau kita misalnya ada pengajian-pengajian, sebelumnya kemarin siapa Pak Haji Malik ya menanyakan gimana tuh ngelambatkan sholat isya, ya, udah adzan masih aja di sini pengajian misalnya gitu ya, itu nggak jadi masalah ya, karena itu biasa terjadi zaman Nabi ya. Kalau kita udah adzan nih, bukan buru-buru pulang ke rumah gitu. Nah, ingin buru-buru pulang ke rumah, Ustadz masih pengajian, pukul duduk. Pukul aja beduk tuh. Biar cepat selesai maksudnya gitu ya. Ya zaman Nabi enggak seperti itu ya. Kalau zaman Nabi ya isyanya dilambatkan.
Nah, seterusnya penamaan sholat. Nah, ini juga ada pembahasan tentang makruh, karena yang kita bahas ini secara umum ya. Ucapan-ucapan yang makruh secara umum apa saja, ya, meliputi apa saja. Nah, termasuk perkara yang dimakruhkan wa yukrahu an tusammal isya'u al-akhir al-atama. Makruh menamakan sholat isya dengan sholat atama, ya. Sholatul atama. Sholat atama ini sholat tengah malam. Atama itu memang ketika waktu semakin gelap, itu namanya al-atama. Nah, dinamakan, kalau isya dinamakan sholat atama makruh. Kenapa? Karena penamaan atama itu digunakan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang non Muslim. Ya. Kalau kita, itu dinamakan sholat kita ini, sholat isyanya itu dinamakan isya, bukan atama. Ya. Makanya di sini dikatakan di antara tujuan kenapa dimakruhkan agar tidak terjadi penyamaan, ya, sama sholat kita dengan penamaan orang-orang di luar Islam. Nah, itu kenapa makruh menamakan sholat isya dengan sholatul atama. Ya. Nah, wala di sini disebutkan wa ammal ahadisul waridatu la taghlibannakum al-a'raba ala ismi salatikumul maghriba wa yaqulul a'rabu al-isya. Nah, jadi jangan sampai kalian terbawa-bawa oleh kebiasaan orang Arab yang menamakan sholat maghrib dengan sholat isya. Kemudian sholat isya dinamakan atama. Nah, ini jangan maghrib dinamain isya, isya dinamain atama, enggak. Ya, tapi maghrib ya maghrib, ya isya ya isya, gitu. Sekalipun nanti, ya, kata Imam An-Nawawi, wa ammal ahadisul warida bi tasmiyatil isya atamatan ka hadisi law ya'lamu ma fi subhi wal atama la atauhuma walau habwan. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa andai umatku mengetahui pahala yang terkandung dalam sholat subuh, wal atama, dan sholat isya. Atama di sini dimaknai sholat isya. Nah, ini kan ada hadisnya nih. Di sini Rasulullah menamai sholat isya dengan atama. La atauhum walau habwan, niscaya mereka akan mendatangi sholat isya dan sholat subuh walaupun merangkak. Jadi keutamaan sholat isya dan sholat subuh itu sangat besar sekali, sehingga Rasulullah mengatakan andai kata dibuka hijab, ya, diperlihatkan pahala sholat subuh dan pahala sholat isya, niscaya orang-orang akan datang mendatangi sholat berjamaah isya walaupun merangkak. Saking besar pahalanya, sehingga ulama mengatakan seseorang itu cukup dikatakan qiyamul lail, ya, di malam hari nggak bangun tahajud, tapi cukup dikatakan bangun ketika dia berjamaah isya dan berjamaah subuh. Nah, jamaah isya, jamaah subuh, nggak pernah bangun si tahajud, cuma dihitung qiyamul lail. Kenapa? Karena dia jamaah isya, jamaah subuh. Jadi dia ditinggal tuh, ya. Malas sholat isya masjid, misalnya begitu, udah ngantuk nih, sholat aja duluan. Baru azan udah sholat aja dia. Habis sholat tidur. Cuma lucunya jam 2 bangun, ngapain? Nonton bola. Nonton bola dia bangun. Yang lucu lagi, dekat subuh tidur. Habis nonton bola. Bangun jam berapa? Jam 7. Subuh lewat, isya juga lewat. Nah, ini kadang-kadang kita ini aneh-aneh juga kita ini, ya. Selanjutnya, jadi itu tadi, ya, makruh menamakan sholat isya dengan atama. Selanjutnya faslun, ya, ini kita bahas pada subuh ini. Wa mimma yunha anhu ifsya'us sirri. Di antara hal-hal yang dilarang, dimakruhkan, ya, dimakruhkan, yaitu menyebar rahasia orang lain. Ya. Jadi kita kadang-kadang, taruh sini dulu. Mau ngomong nih, kasih tahu nih. Ntar ini. Jangan kasih tahu orang, ya. Ente doang nih, kasih tahu nih.
Ntar yang dikasih tahu ini ngobrol kan, ntar bisa kasih tahu ini. Jangan kasih tahu orang ya, ente doang nih, gitu dong. Nanti yang itu ente doang nih, sampai semua tahu juga. Suka begitu gitu tuh, ada lucu juga ya. Nah yang seperti ini makruh ya. Rahasia-rahasia seperti ini makruh nih. Kalau kita sekarang ini agak canggih sedikit, nggak pakai bisik-bisik, tapi pakai tangan aja. WA. Tahu nggak si Anu tadi tuh di masjid begini-begini, jangan ngobrol ke orang ya. Dan satu lagi WA lagi di sana. Jangan ngobrol ke orang ya. Akhirnya semua pada tahu. Ya. Nah ini yang seperti ini makruh ya. Nah seperti apa Rasulullah SAW mengatakan wal ahaditsu fihi katsiratun, hadis yang membahas masalah ini banyak sekali ya. Nah di antara wa huwa haramun idza kana fihi dararun au idaun, dan menyebarkan rahasia seperti ini bisa berdampak haram kalau itu membahayakan orang lain atau itu bisa mencelakakan orang lain ya, darar atau ida ya. Misalnya membahayakan, ini rahasia-rahasia tentang misalnya penyimpanan harta atau sesuatu yang berharga diceritain ke orang. Ntar jagain ya. Ini tadi si Ustaz ngomong nih, di sini ada makanan banyak. Ya, jangan kasih tahu orang ya. Di sini si santri ngobrol lagi temannya, dia lagi malas. Tolong jagain ya ini. Akhirnya semua pada tahu di sana ada makanan. Akhirnya makanan ini ya lah diambil oleh orang. Atau misalnya sesuatu yang lebih berharga dari itu. Ya. Parcel atau misalnya duit. Nah, ini membahayakan ya. Gak boleh ngobrol rahasia-rahasia tentang penyimpanan di mana disimpan. Karena membahayakan. Atau idza. Nah, idza bisa menyakiti hati orang lain misalnya. Anggap misalnya dia cerita ke temannya, masa saya tadi sama si Anu, dia begini tadi nih. Nah, cuma ya, udah ini anggaplah itu lewat aja deh, rahasia aja deh. Saya kasih tahu ente doang nih, jangan cerita ke lain ya. Ternyata dia cerita ke lain. Si Anu tadi cerita sama saya tadi. Masa misalnya ya, masa Pak Komar begini-begini misalnya. Pak Komar diceritain, yang lain cerita lagi. Nah tersebar, akhirnya Pak Komar tadi yang diceritain malu jadinya, malu. Ini namanya ida. Dia jadi malu. Ya, atau siapa saja ya. Nah, walaupun itu kita anggap sepele ya. Walaupun kita anggap sepele, kalau itu bisa menyebabkan orang lain merasa tersakiti, ya maka itu makruh, haram ya, maaf, haram ya. Kalau tidak tersakiti, tidak ada dampak apa-apa, rahasia tidak ada dampak apa-apa, makruh. Kalau memudaratkan ya atau menyakiti orang lain, haram ya. Ini harus tahu. Di dalam riwayat hadis dikatakan Rasulullah SAW meriwayatkan hadis, diriwayatkan dari Jabir, ya Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, idza haddasa ar-rajulu bil hadisi summa altafata fahiya amanatun. Kalau ada orang datang ke kita, nih, lalu dia sebelum membisikkan sesuatu ke telinga kita, dia ngeliat-liat dulu. Lihat dulu. Habis itu baru bisik-bisik. Ini kira-kira pertanda apa nih kira-kira nih? Pertanda takut didengar orang lain. Ya, kan dia lihat dulu nih, lihat dulu. Nah, enggak ada orang, baru dia bisikin. Nah, itu pertanda bahwa dia enggak mau ketahuan sama orang lain. Nah, berarti ini rahasia nih. Kalau dia membisikkan sesuatu seperti itu, maka orang yang dibisikin itu fahuwa amanatun, maka orang yang dibisiki tersebut mendapatkan amanah rahasia, tidak boleh diceritakan ke orang lain. Apalagi secara terang-terangan orang ini mengajak kita, Bang Pepen, saya mau ngobrol 4 mata sama ente. 4 mata, maksudnya apa? Agar orang lain tidak tahu, cuma kita berdua yang tahu nih, mau cerita. Nah, maka Bang Pepen yang saya ajak ngobrol, dia mendapatkan amanah.
Begitupun sebaliknya, kalau ada sesuatu disampaikan Bang Pepen ke saya, karena kita ngobrol berdua, ini menjadi amanah. Amanah itu maksudnya apa? Tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Ya. Karena ini rahasia nih. Obrolannya rahasia. Jangan sampai seperti tadi, ente doang nih saya kasih tahu nih. Nah itu udah mulai itu menyebarkan. Ya. Nah jadi sesuatu yang indikasinya berindikasi bahwa ini rahasia, berarti itu tidak boleh kita sampaikan ke orang lain. Ya. Di antara indikasinya tadi Rasulullah mengatakan, kalau ada orang datang kepada kamu, kemudian ingin membisikkan sesuatu, tapi sebelumnya dia noleh-noleh dulu. Nah, iltafata itu menoleh-noleh dulu. Itu pertanda bahwa apa yang akan dia sampaikan adalah merupakan sebuah rahasia. Jangan disampaikan ke orang lain, karena itu merupakan amanah buat kamu. Kalau kita sampaikan orang lain, berarti kita tidak amanah. Ya. Tidak bisa memegang rahasia. Nah, dia harus diperhatikan. Karena sekarang ini ya kita kadang-kadang gampang ya, lebih gampang sekarang. Kenapa gampangnya? Karena nggak pakai ngomong lagi ke orang lain. WhatsApp ini sama beberapa waktu lalu sudah kita bahas bahwa ngomong itu, bicara itu bisa berupa tulisan, ya, bisa berupa kode tertentu, itu juga dianggap sebagai omongan, ya. Bahkan ghibah kan kita sudah bahas, ghibah itu bukan hanya ucapan. Tulisan juga bisa dianggap ghibah. Ya, kode-kode tertentu juga bisa dianggap ghibah. Bahkan memperagakan itu juga dianggap ghibah. Ada orang nyebut nama teman kita, lalu kita memperagakan dia. Misalnya dia jalannya pincang, lalu kita memperagakan pincang. Lalu orang pada ketawa semua. Padahal tidak menyebut si pincang, enggak menyebut. Tapi kita memperagakan, tapi orang sudah paham bahwa yang diperagakan ini adalah si fulan. Itu sudah ghibah, ya. Atau kode-kode, dia orangnya masuk, lalu nyolek-nyolek teman. Misalnya, ini sudah ghibah ini. Kalau tujuannya merendahkan dia. Ya. Apalagi tadi, ya. Nah, ini masuk tadi, termasuk juga ya menyebarkan rahasia, tidak cerita tapi ngirim SMS atau ngirim WA. Nah, itu masuk juga, ya. Kalau zaman kita ini memang sekarang sudah banyak ya, sudah seperti itu. Kita gampang menyebarkan sesuatu ya melalui WhatsApp. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, ya, kafa bil mar'i kadziban. Ya, kafa bil mar'i kadziban, cukuplah bagi seseorang itu dikatakan pendusta. Ayyuhadditsa bikulli ma sami'a, bahwa dia menceritakan setiap apa saja yang dia dengar. Apa aja yang dia dengar disampaikan ke orang. Ya. Tidak ada namanya filter, saring, enggak disaring dulu, benar enggak nih? Enggak ada cross check dulu, benar enggak nih? Nah, bagaimana kiasannya untuk zaman sekarang ini? Sama dengan kita. Ada tulisan masuk di grup, lihat baca, bagus nih, share langsung. Ada juga baru lihat judul, share langsung. Nah, sesuatu yang masuk ke kita langsung share, masuk ke kita langsung share. Tidak diketahui ini sumbernya dari mana, benar nggak nih isinya, langsung share. Nah, ini namanya kafa bil mar'i kadziban, ya, ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Kalau untuk sekarang cukup bagi kita dikatakan pendusta kalau kita men-share, menyebarkan setiap sesuatu yang sampai kepada kita. Apa aja di-share semua. Ya. Tanpa men-cross-check, menyaring itu benar atau tidak. Nah, jadi bahaya ya. Kesehatan pendusta. Dusta itu ya dalam ilmu hadis ya. Kalau orang berdusta itu hadisnya nggak bisa dipercaya lagi. Hadisnya sudah dikatakan kizib, tidak diterima. Hadis Rasulullah nih, kalau diriwayatkan oleh orang ini suka bohong nih, hadisnya nggak diterima.
Ya, itu dalam ilmu hadis. Dalam berarti agama kita ini sangat melarang itu. Nah, kalau kita apa aja yang nyampe ke kita share itu, nah ini khawatir kita masuk dalam golongan orang-orang yang berdusta. Nah, jadi ini saja ya yang perlu kita perhatikan berkenaan dengan menyebarkan rahasia orang lain. Ya. Makruh menyebarkan rahasia orang lain kalau itu tidak membahayakan dan tidak melukai orang lain. Tapi kalau membahayakan dan melukai orang lain, maka menyebarkan rahasia tersebut dampaknya haram. Ya. Dampaknya haram. Nah, sampai di sini barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Belum lewat. Ya, silakan. Dia terpositif COVID, tapi kita cukup di grup ini saja. Tapi ini menyangkut sebuah lingkungan. Baiknya kita simpan saja atau disampaikan. Karena kan ini sifatnya menyebar. Ya. Bagaimana dengan menyampaikan rahasia, ya, yang bisa membahayakan orang lain jika tidak disampaikan. Padahal sifatnya rahasia sebenarnya nih. Seperti contohnya nih, misalnya kita punya grup alumni, misalnya anggaplah alumni SMA semuanya. Lalu teman-teman kita alumni ini kita sampaikan berita, mohon maaf saya nggak bisa hadir karena saya terkena COVID. Ya. Tapi saya mohon dengan sangat bahwa agar teman-teman semua jangan ceritakan ke orang lain. Ini rahasia berarti ini, rahasia umum berarti ini ya. Ada rahasia privat, sifatnya privat antara dua orang. Ada yang rahasia umum ya. Nah, rahasia umum ini khusus untuk komunitas itu saja ya. Tidak boleh disampaikan ke komunitas yang lain. Tapi bagaimana kalau dampaknya bisa kepada orang lain? Ya. Kalau tidak disampaikan, khawatir nanti dia ke rumahnya fulan, akhirnya karena tidak tahu karena fulan itu tertular COVID, akhirnya dia kena juga dah. Misalnya itu ya. Khawatir kalau kita. Nah, di sini kita lihat ya. Ada nggak di sini misalnya maslahatnya? Dalam agama itu ada 5 yang harus dijaga ya. Maqasid syariah, tujuan syariat kita ini ada 5 yang harus dijaga ya. Hibdun nafas, menjaga diri kita jangan sampai terkena atau tertimpa sesuatu yang mencelakakan diri kita. Nah, ini nggak boleh. Kemudian hibdun nafas, menjaga jiwa ya. Jangan sampai kita atau orang lain itu bisa meninggal gara-gara sesuatu tersebut. Kemudian hibdul irdi ya, memelihara martabat, harga diri ya, harga diri. Memelihara, kemudian selanjutnya memelihara harta ya. Kemudian memelihara agama. Jadi hibdun nafsi, memelihara diri, hibduddin, melihara agama, kemudian hibdul jasad diri kita. Ada jasad, ada nafas. Kalau jasad itu merusak tubuh, kalau jisim ya, jisim merusak tubuh. Kalau nafsi menghilangkan nyawa, din agama, kemudian harga diri, kemudian harta. Nah, kalau 5 hal ini menjadi sesuatu yang prioritas ya, bisa membahayakan kepada 5 hal tersebut, maka sesuatu yang rahasia tadi yang makruh bisa menjadi tidak makruh lagi karena demi kemaslahatan. Tapi dilihat dulu ya, kira-kira kalau kita sampaikan ke fulan ini ya, dia bakal tujuannya apa gitu, motifnya apa? Oh, kita sampaikan ke dia karena dia mau bertamu ke si fulan. Sedangkan si fulan itu sudah kena COVID. Kalau tidak diberitahu, dia akan ke sana. Nah, agar dia tidak ke sana, kita kasih tahu beliau itu kena COVID.
Nah, tapi kalau kita menyampaikan kepada orang lain, tahu nggak si Anu itu kena COVID, ya, padahal dia menyampaikan tolong jangan diceritakan ke orang lain. Tapi motif kita menyampaikan ke orang lain, tujuan kita menyampaikan ke orang lain ini, ya tujuannya cerita doang. Nah, ini namanya membuka rahasia makruh. Tapi kalau tujuan kita agar orang jangan ke sana dulu karena beliau sedang kena COVID, khawatir tertular. Ini ada maslahat berarti kan? Maslahat untuk diri, jangan sampai tertular. Nah, ini tujuannya bisa menghilangkan tadi penyebab makruh. Ya. Bahkan sesuatu yang haram bisa hilang karena ada tujuan tertentu yang lebih penting. Nah, ini namanya ada maslahat, ya. Ad-dararu yuzal. Segala sesuatu yang memudaratkan itu dihilangkan. Ada lagi pertanyaan, silakan. Ada mau ditanyakan? Jelas ya? Nah, masalah rahasia jangan disebar. Kemudian tadi sempat menyinggung sholat isya, ya. Baik, ini saja yang bisa kita sampaikan. Mari sama-sama kita tutup kajian kita pada subuh hari ini dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua ya bisa mengamalkan apa yang kita dengar. Kemudian kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang membahayakan diri kita, keluarga kita, dan juga mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kita niatkan, ya, mudah-mudahan semua guru-guru kita, para ulama, para ustadz, wabil khusus Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, ya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala hajatnya, segala urusannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pintu hak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin sallallahu ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kana ya astaghfirullah astaghfirullah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam ajma'in. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdi yaghfir wa yarham. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad wa rahmati sayyidina Muhammad wa astur ummati sayyidina Muhammad wa wajibur ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa abtalana abwabal 'ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta as-samawati wal arda abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.